Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi di channel Proyek Kewarganegaraan. Di video kali ini kita akan membahas mengenai beberapa contoh soal seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau biasa kita kenal dengan PPPK Guru tahun 2021 ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai beberapa bentuk soal dari kemampuan integritas. Soal-soal dari kemampuan integritas ini hampir mirip dengan soal TKP-nya CPNS. Jadi hampir mirip, ya. Di sini nanti akan kita bahas bersama-sama soal dari kemampuan integritas ini. Soal yang pertama, tentunya dari setiap soal itu mempunyai grade, ya. Artinya kita jawab apapun akan dapat nilai. Dari 5 opsi itu akan ada opsi dengan nilai tertinggi yang akan diberikan poin 5 kalau kita berhasil menjawab dengan benar. 5, kemudian 4, 3, 2, dan 1. Jadi nggak ada opsi jawaban yang nggak ada nilainya sama sekali. Tapi teman-teman di sini harus memang benar-benar berhati-hati, karena kalau misalkan kita hanya mendapatkan 1 poin saja, itu juga akan berpengaruh terhadap keseluruhan dari nilai kita. Oke, langsung aja kita bahas soal nomor 1. Sifat utama yang saya miliki adalah ini jujur aja soalnya terlalu pendek sebenarnya, ya. Jadi saya juga nggak pernah menemui ketika ujian nanti soalnya sependek ini, tapi nggak apa-apa, ini hanya sekedar latihan aja, ya. Sifat utama yang saya miliki, sifat utama yang harus dimiliki oleh seorang ASN ini juga harus benar-benar teman-teman ingat-ingat adalah yaitu sifat yang jujur. Di sini ada pilihan ulet, berani, jujur, rajin, dan disiplin. Nah, kita rajin aja tapi kita nggak jujur, itu masih tetap kurang. Atau kita udah disiplin sekali tapi kita nggak jujur, itu juga tetap kurang, ya. Jadi sifat utama yang harus dimiliki oleh seorang ASN adalah jujur, ya, karena dari jujur itu kita bisa terhindar dari sifat korupsi yang mungkin selama ini itu melekat sekali pada diri seorang pejabat publik, pegawai negara, dan yang sangat-sangat sering sekali dianggap orang kalau yang namanya pejabat itu dia akan korupsi. Maka sifat utama kita adalah harus menjadi pribadi yang jujur, ya. Soal nomor 2. Manakah yang akan Anda dahulukan, menyelesaikan tugas hari ini terlebih dahulu atau melaksanakan perintah untuk mewakili atasan menghadiri undangan rapat dinas? A. Menyelesaikan tugas dulu karena mendesak. B. Melaksanakan tugas atasan terlebih dahulu. C. Menyelesaikan tugas dulu karena tugas itu menarik bagi saya. D. Menyelesaikan tugas dulu meski sangat terlambat memenuhi undangan tersebut. Atau yang E. Saya tidak akan menuruti atasan karena sedang mengerjakan tugas penting. Nah, di sini posisi kita adalah sebagai seorang pegawai atau seorang bawahan, di mana kita sedang mengerjakan tugas, kemudian disuruh oleh atasan untuk menghadiri pada sebuah undangan dinas. Nah, di sini kita harus bisa mengambil sikap. Nah, sikap yang paling baik adalah kita harus melaksanakan perintah atasan terlebih dahulu, walaupun pada saat itu kita sedang menyelesaikan tugas, ya. Jadi di sini kita diminta untuk memilih. Hindari untuk memilih jawaban seperti opsi yang E. Saya tidak akan menuruti atasan. Nah, jangan sampai kita memilih jawaban yang seperti itu, karena posisi kita adalah sebagai seorang bawahan, ya. Kemudian jangan juga memilih yang setengah-setengah. Kayak misalkan saya akan mengerjakan tugas dulu, nanti kalau saya akan menghadiri rapat. Itu adalah menunjukkan sikap yang nggak tegas. ASN harus tegas, ya. Oke. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Melaksanakan tugas atasan terlebih dahulu, karena itu adalah perintah atasan. Nanti kecuali kalau dalam keadaan darurat, misalkan ada deadline-nya, itu berarti kita harus sampaikan dulu kepada atasan. Oke. Soal nomor 3. Saya diutus untuk menghadiri seminar menggantikan atasan saya. Pada saat yang bersamaan saya sedang mengerjakan laporan yang tidak terlalu mendesak. Ini hampir sama dengan yang tadi, ya. Tapi bedanya ini kita sudah menghadiri seminar. Kemudian kita juga harus mengerjakan laporan
di sini juga perlu kita garis bawahi bahwasanya laporannya itu nggak terlalu mendesak ya, mungkin masih deadline-nya masih panjang. Terus opsi jawabannya yang A, saya akan menyelesaikan terlebih dahulu laporan tersebut sebab bisa saja diminta oleh atasan sewaktu-waktu. Ngapain juga ya, kan yang tadi kan yang nyuruh atasan untuk menghadiri seminar ya. Terus yang B, laporan tersebut akan menjadi merepotkan kalau tertunda. Ini juga tidak menunjukkan sikap patuh kepada seorang atasan. C, saya akan menghadiri seminar tersebut agar dapat menghindari dari tugas laporan. Nah ini juga kurang bagus ya, ada kata menghindari tugas, menunjukkan kita nggak bersungguh-sungguh. D, saya akan menghadiri seminar tersebut karena laporan belum harus segera diselesaikan pada atasan, belum harus segera diserahkan kepada atasan. Nah kita lihat yang E dulu ya, ini mungkin jawabannya tinggi ya, kalau nggak 45. Yang E, saya bisa menghadiri seminar dan mengerjakan laporannya nanti saja. Jadi sebisa mungkin kita menghindari kalimat-kalimat yang kayak meremehkan ya, nanti saja atau mengesampingkan, itu jangan sampai kita milih jawabannya seperti itu ya. Jadi di sini berarti jawaban yang paling benar adalah yang D. Kita menghadiri seminar tersebut dan toh juga laporannya nggak segera diminta oleh atasan. Oke. Soal nomor 4. Hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun menurut peraturan kantor hal itu tidaklah diperbolehkan. Maka saya jadi di sini ceritanya kayak ada pungli gitu ya teman-teman ya. Nah terus sikap kita bagaimana gitu. A, ikut melakukannya karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukan. Ini jangan sampai ya, ini kurang bagus. Walaupun nanti juga ada indikatornya yang apa sih ya, kemampuan kerjasama ya, kayak misalkan lingkungannya gini kita harus mengikuti, jangan sampai itu hanya ada dalam kondisi tertentu saja. Tapi kalau berurusan dengan pungli, berurusan dengan uang, berurusan dengan korupsi ya, berurusan dengan penyelewengan, itu juga jangan sampai diikuti. Yang B, melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga sebab gaji kantor memang kecil. Nah ini juga jangan sampai memilih jawaban yang ini ya. Yang C, terkadang saja melakukan hal tersebut, menunjukkan sikap yang nggak tegas ya. D, berusaha semampunya untuk tidak melakukannya, masih hanya berusaha ya, belum benar-benar menunjukkan jawaban yang pasti. Kita lihat yang E dulu. E, tidak ingin melakukannya sama sekali. Nah ini adalah jawaban yang paling tepat, menunjukkan sikap kita yang sudah sangat-sangat tegas ya. Oke. Soal nomor 5. Anda secara sukarela memberikan informasi ataupun opini dalam diskusi dengan orang-orang yang tidak Anda kenal dengan baik. Terus saya nggak paham tanya ya. Anda secara sukarela memberikan informasi ataupun opini dalam diskusi dengan orang-orang yang tidak Anda kenal dengan baik. Oh, soal ini sikap kita ketika ada orang-orang yang mungkin belum kita kenal, apakah dia akan kita berikan informasi atau tidak, begitu ya. Jawaban yang A, ya karena mereka karena mereka orang terdekat dengan saya dan saya percaya. Ini kurang tepat ya, karena tadi di atas ada pernyataan yang menunjukkan bahwasanya kita belum kenal orang itu. B, tergantung seberapa dekat, mungkin untuk keluarga dan sahabat saja. Ini jawaban yang cukup baik. C, melihat kondisi dahulu seberapa dekat dan seberapa penting informasi tersebut. Nah ini mungkin jawaban yang paling baik ya. Kita lihat yang D sama E dulu. Selalu menyimpan opini tersebut untuk kepentingan bersama. E, selalu menyimpan opini tersebut untuk kepentingan pribadi ya. Jadi kalau misalkan informasi ataupun opini dan segala macam itu harus benar-benar kita lihat kondisinya terlebih dahulu ya. Seberapa dekat kita dan seberapa penting informasi tersebut, apalagi kita masih belum terlalu kenal dengan orang tersebut ya. Jadi jawaban yang paling benar di sini adalah yang C. Soal selanjutnya nomor 6. Dalam suatu kelompok
apa yang selalu Anda tampilkan tentang diri Anda. Maksudnya kita ingin dikenal sebagai orang yang seperti apa? A. Orang yang kreatif dan inovatif. Sebenarnya soal-soal seperti ini sudah jarang sekali ada ya. Karena maksudnya gimana ya? Pasti di sini opsi jawabannya itu benar semuanya gitu loh ya. Pasti menunjukkan sikap-sikap yang baik semuanya, nggak mungkin ada sikap-sikap yang jelek. A. Orang yang kreatif. Terus B. Saya mampu beradaptasi. C. Orang yang memiliki percaya diri, mandiri. D. Orang yang selalu berinovasi. E. Orang yang tidak pantang menyerah. Nah kan di sini jelas kan jawabannya baik semuanya. Dan juga di sini ternyata nggak ada opsi jawabannya, nggak ada kuncinya. Malah ditulis sama orangnya, pilih terserah semua baik. Itu ya, kita skip aja ini ya. Kalian udah nggak mungkin ada. Nomor 7, Anda ditugaskan atasan untuk menyelesaikan tugas yang kurang dikuasai yang Anda lakukan. Jadi kita diminta atasan dikasih tugas yang sebenarnya kita nggak bisa. Bagaimana sikap kita? A. Mengerjakan tugas semaksimal mungkin walaupun mungkin perlu waktu yang lebih lama dan bantuan orang lain. Ini cukup baik ya. Tapi ada kalimat dengan waktu yang lebih lama dan meminta bantuan orang lain, itu adalah kalimat yang mungkin kurang pas ya. Kita lihat jawaban yang lain dulu. B. Mencari informasi dari berbagai sumber agar dapat menyelesaikan tugas secara mandiri. Kita browsing atau kita lihat YouTube ya. Lumayan baik sih ya. Kita lihat yang lain dulu ya. C. Meminta bantuan pegawai yang berpengalaman dan menyelesaikan sesuai waktu yang ditentukan. Jadi kita minta bantuan orang. Ini kurang bagus. D. Mencari informasi tentang tugas itu dan merancang strategi agar dapat menyelesaikan secara cepat. Ini bagus ya. Kita lihat yang E dulu. Meminta bantuan pegawai berpengalaman. Nah, di sini bisa kita eliminasi. Untuk opsi yang minta bantuan orang lain kita hilangkan. Kemungkinan besar itu jawabannya itu poinnya sedikit. Berarti antara yang tadi kita cari informasi sendiri dan diselesaikan secara mandiri, atau kita cari informasi kemudian kita menyusun strategi ya. Itu adalah opsi jawaban yang poinnya 4 atau 5. Ya kita gambling aja ya. Mungkin kalau nggak yang B, yang D ya. Tapi yang jelas di sini kalau saya lebih mengarah kepada opsi yang D. Selain kita mencari informasi itu, kita juga merancang strategi bagaimana caranya biar tugas itu bisa terselesaikan. Begitu ya. Soal yang selanjutnya, Anda akan ditugaskan ke daerah yang sama sekali baru dan belum mengenal daerah tersebut dalam waktu yang relatif lama. Apa yang Anda lakukan? Ya, kita dikasih surat tugas untuk ke sebuah daerah yang sama sekali kita nggak tahu dengan waktu yang lama. Bagaimana sikap kita ya? Yang jelas di sini kita tidak boleh menolak. Yang walaupun kalau misalkan secara kenyataan atau faktanya nggak banyak orang yang seperti ini ya, tapi kan ini hanya sekedar teori saja ya. Jadi kita menghindari jawaban yang menolak. A. Menolak dengan tegas. Nah, ini jangan sampai mirip itu ya. B. Langsung menerima tugas tersebut karena Anda suka menerima tantangan. Menunjukkan sikap yang berlebihan ya. Langsung menerima tugas tersebut karena Anda suka menerima tantangan. Bagus ya, tapi ini berlebihan ya. C. Menerima tugas tersebut dan mencari informasi tentang daerah tersebut. Ini bagus ya. Kita lihat yang D dulu. D. Menerima tugas tersebut dengan mengajukan syarat-syarat tertentu. Oh, saya mau Pak ke sana kalau misalkan dikasih tempat yang bagus, dikasih kendaraan dan segala macam. Ini kurang bagus. E. Menolak tugas tersebut karena kurang yakin dapat bertahan di daerah itu. Ya, jadi untuk jawaban menolak kita hindari. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kita menerima tugas tersebut dan mencari informasi tentang daerah tersebut. Gitu ya.